Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Tidak boleh kita berhenti untuk bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat ukhuwah, nikmat ketaatan, nikmat kesehatan dan kesempatan melakukan kebaikan-kebaikan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah buat baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan siang kali ini beberapa menit ke depan kita akan berbagi tentang 4 golongan orang-orang yang tidak yang sia-sia amalnya, tidak dihitung dan sia-sia amalnya. Kadang kita berbicara tentang amalan-amalan, keutamaan. Tapi ada juga ternyata ada amal perbuatan yang yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yang dia mengira amalnya itu adalah amalan baik, tapi ternyata tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa 4 golongan itu? Berapa menit ke depan kita akan berbagi tentang 4 golongan itu. Yang pertama, majelis Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak dihitung amalnya itu, walaupun itu adalah amal yang baik atau perbuatan yang baik, itu adalah orang yang kafir atau ingkar pada Allah, atau orang yang ingkar perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, ingkar dengan akhirat. Ulaika alladziina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna dzalika jazaohum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati rabbihim huzwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang ingkar dengan perjumpaan Allah itu, ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi, orang-orang yang ingkar kepada Allah dan ingkar kepada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu orang itu fahabitat a'maluhum, akan dihapus amal-amalnya, enggak dihitung sama Allah amal-amalnya. Fala yuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, bahkan di akhirat tidaklah amal itu ditimbang. Jadi mungkin dia orang baik, dia suka sedekah misalnya, ya kan, dia dengan orang lain ramah, pokoknya sikap akhlaknya itu baik, tetapi dia tidak percaya dengan akhirat, tidak percaya perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Habitat a'maluhum, habis amalnya. Padahal setiap ibadah yang kita lakukan ini, apa yang kita rindukan? Perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pak, kita ini sholat sepanjang hidup kita ini, sampai seusia ini, nanti sampai seumur hidup kita adalah orang yang sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apakah tidak hadir dalam hati kita kerinduan untuk berjumpa pada zat yang kita sujudi itu? Apakah tidak hadir dalam diri kita
kerinduan kepada zat yang kita bertasbih dan bertahmid ketika kita memuji Allah. Misalnya dalam sujud kita, Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji hanya milikmu ya Allah. Ya Allah, ampunilah aku. Atau ada yang berdoa, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah yang maha tinggi, segala puji hanya untukmu ya Allah. Setiap saat kita melakukan itu, 5 waktu kita tambahi dengan sholat-sholat sunnah. Belum kita tambahi dengan zikir-zikir di luar, zikir mutlak di luar sholat kita. Kita sebut terus nama Allah. Apakah tidak hadir dalam hati kita kerinduan untuk zat yang kita sering sebut itu? Kalau ada seorang ayah atau seorang ibu yang anaknya meninggal, kemudian anaknya meninggal di balita atau anaknya meninggal di usia SD gitu ya, teman-temannya jenguk ketika anaknya meninggal, kawan-kawan SD-nya jenguk ketika meninggal. Oh, kawannya ini, misalnya karena kecelakaan ya, misalnya. Kemudian sang ibu atau sang ayah setiap tahun berlalu ketika melihat anak-anak yang seusia anak dia, maka dia selalu berpikir, anak saya kalau besar sebesar anak itu. Kalau lihat anak bujang, anak saya kalau dia hidup dia sebesar anak itu. Setiap dia melihat atau ada makanan yang disukai oleh anaknya, selalu dia ingat, anak saya suka betul makan ini. Nah, Majelis Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau misalnya Allah takdirkan dia berjumpa dengan anaknya di akhirat. Toto jumpa, dari mana akan dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala anaknya. Bagaimana perasaan seorang ayah kepada anak itu? Nah, ya kan? Bagaimana perasaan seorang ibu kepada anaknya itu? Oh, anakku, gitu ya. Tapi yang lebih merindukan adalah siapa yang menjumpakan itu? Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang wanita misalnya, atau ada seorang yang ditransfer oleh orang lain 50 juta tiap bulan ditransfer 50 juta. Cuma dapat WA saja. Mbak, sudah saya transfer 50 juta, cek rekening 50 juta. Atau Mas, sudah saya transfer 100 juta, cek rekening 100 juta. Tiap bulan 100 juta. Kira-kira perasaan orang yang ditransfer itu, pengen tahu tidak siapa orang yang transfer itu? Pengen ketemu tidak orang yang mentransfer itu? Pasti logikanya akan pengen berjumpa. Nah, Majelis Allah Subhanahu wa taala, kita ini bangun pagi dalam keadaan sehat, kencing lancar, BAB lancar. Ini bukan ngomong kotor ya, karena orang nggak bisa kencing itu bisa 70 juta Pak kalau duit, ya kan? Orang nggak bisa BAB itu, oh susah dia. Itu kata kita biasa-biasa aja, ke belakang biasa-biasa aja. Enggak, itu berat itu nikmat yang luar biasa itu. Nah, kita bangun tidur, ke kamar mandi lancar, ya kan, jantung berdetak, nadi berdenyut, napas masih normal. Orang yang kena COVID, napasnya tersengal-sengal, ya kan, susah. Kita bangun dalam keadaan itu. Siapa memberikan itu tiap hari? Kalau mau dijumlahkan dengan jumlah uang, itu ditransfer berapa ratus juta kita tiap hari. Lalu kita akan berpikir, siapa yang mengasih nikmat sehat ini? Allah. Kenapa kita tidak ingin jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka orang yang tidak dihitung amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak ingin jumpa dengan Allah. Ragu dia perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi jelas ya kan? Orang yang ingkar itu walaupun dia baik, tapi tetap dia tidak dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, orang yang kedua yang tidak dihitung amalnya itu adalah orang yang ibadahnya riya, ibadahnya sum'ah, ibadahnya itu karena orang lain, ibadahnya itu karena minta pahala sanjungan pada manusia. Misalnya Allah contohkan orang munafik, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu ingin menipu Allah, dia menipu dirinya sendiri. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala, kalau dia bangun hendak salat, salatnya malas. Itu Allah contohkan salat ya. Ada juga Allah contohkan sedekah ya kan. Ibadah-ibadah yang nampak itu.
Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas. Tapi kalau dilihat manusia, ceria ya, lihat manusia khusyuk dia. Kalau dia sholat sendiri ina atau ina yang keluar, tapi kalau dia sholat jadi imam, Yasin yang keluar, ya kan? Yasin, ya kan? Entahlah tiap Jumat baca Yasin, hafal, ya kan? Jadi ada salah satu ada satu jamaah dakwah di daerah. Kemudian baca surat agak panjang ya, Al-Ghasiyah. Kebetulan imamnya terlambat datang, ya kan? Terlambat datang. Kemudian yang imam akhirnya jamaah imam baca surat Al-Ghasiyah agak panjang, nggak biasa di kampung itu. Sholat isya-nya kesel jamaah imamnya. Baru Al-Ghasiyah. Pas sholat isya dia baca Yasin, ya kan? Itu baru rasain, terduduklah kalian, ya kan? Maksudnya sombong dia. Nah, bagi Allah Subhanahu wa taala nggak begitu ya. Jadi ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena rugi betul kalau kita ini mengharap pahala dari manusia. Manusia itu menguji sebentar, manusia itu menyanjung sesaat. Karena kalau dia tahu aib kita, kita itu dianggap apalah kita kalau dia tahu aib kita. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala ibadah kita belajar. Ketika ada iblis yang bisik-bisiki, mantap ya kata iblis. Di antara semua orang yang ada di kantor ini, kau ini paling rajin sholat zuhur, sholat asar berjamaah di masjid. Coba itu, enggak gitu ya kan? Ngerasa lebih hebat dari orang lain, ya kan? Atau ketika malam, masya Allah kata iblis, luar biasa kamu ini. Orang lain itu pada tidur nyenyak, kau sendiri yang sholat tahajud. Jadi akhirnya siang-siang dia cerita dengan orang tadi malam terus, masya Allah, nggak bisa tidur saya, tapi alhamdulillah 11 rakaat, ya kan? Nggak banyak sih ayat Al-Baqarah aja, Al-Baqarah aja, ya sejus-sejus lah kata dia. Saya nggak banyak hafalan sebenarnya, tapi saya pakai Quran besar itu. Saya baca, kan boleh kata Pak Ustadz, pakai Quran besar itu. Jadi saya baca terus lembar-lembar. Nikmat betul. Itu bisa 2 juz kalau malam itu. Dia cerita tentang amalnya. Buat apa? Biar orang lain tahu kemudian memuji dia. Masya Allah bapaknya taat itu soalnya betul ya, ahli surga kayaknya bapaknya. Belum tentu, karena pahala itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan yang riya, ya kan, itu merusak amalan dia. Nanti enggak dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, minta kepada orang yang engkau ingin puji, minta kepada orang yang engkau ingin dapatkan sanjungan, minta. Jadi rugi betul. Nah, kita berproses untuk belajar setiap amalan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Proses belajar karena pujian dan sanjungan manusia, balasan manusia enggak seberapa daripada surga Allah dan keridhaannya. Baik, selanjutnya majelis Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang rugi amalnya ya, di akhirat itu adalah orang yang zalim. Tadi itu ya kan amalnya tidak dihitung. Tadi itu yang kedua amalnya minta kepada orang yang memujimu. Tapi kalau yang ketiga ini amalnya dihitung tapi berpindah kepada orang lain. Muflis. Atadri manil muflis? Tahukah kalian orang-orang yang bangkrut itu? Kata Nabi SAW. Siapa ya Rasulullah? Orang yang enggak punya anak, orang yang modalnya habis. Enggak, kata Nabi SAW. Orang bangkrut itu orang yang bawa pahala sholat, pahala zakat, pahala haji, pahala umroh, tapi dia menyakiti orang, memfitnah orang, menzalimi orang. Kezaliman itu ada 2. Kezaliman yang berkaitan dengan harta, wail ancamannya. Wailul lil mutaffifin alladziina idza kanu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun, dan seterusnya. Itu dalam surat Al-Mutaffifin. Kecelakaan bagi orang yang menzalimi orang berkaitan harta. Kecelakaan yang kedua, kezaliman yang berkaitan dengan kehormatan. Wailul likulli humadatin lumadah, orang yang mencela, orang yang memfitnah, orang yang menggibah, dan nanti di akhirat nanti amalnya ada dihitung sekian, ya kan? Tiba-tiba ada orang yang datang, Pak, kau dulu makan pempek 5 bayar 2, tukang pempek nagih, ya kan? Tukang tekwan nagih, ya kan? Kawan tadi yang katanya, bayarin dulu sih, ya kan? Bayarin dulu, akhirnya tau-tau nggak dibayar gitu kan, ditagih sama kawannya di akhirat. Dulu kau makan mie ayam minta bayarin, ya kan? Sudah aku bayarin, ternyata enggak, ya kan? Dan jangan bayangkan kaitan-kaitan, misalnya itu adalah orang-orang yang
misalnya orang yang zalim kaitannya dengan harta, ngambil hak orang itu adalah orang-orang kaya saja. Enggak Pak, orang-orang miskin juga sama. Kalau mengambil dengan cara yang zalim juga sama. Saya tidak mencela tentang orang-orang miskin, tidak ya. Maksud saya apa saja. Misalnya begini, misalnya ya kan, ada lapangan halaman, bukan tempat parkir sebenarnya. Tapi tiba-tiba pas keluar motor, ya kan, keluar 2.000, tanya itu, ini benar nggak parkir ini? Dia ini malak dengan peribitan atau gimana? Nanti yang kayak gitu yang 2.000 itu juga ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bayangkan korupsi itu 3 miliar, 2 miliar, jutaan, ratusan juta, enggak. Yang kecil-kecil kayak gitu juga ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan, bukan celah tukang baju, bukan, cuma contoh saja ya kan. Dan itu banyak lagi hal-hal yang banyak lagi yang berkaitan dengan itu, banyak lah pokoknya. Ya kan, tiba-tiba dia buka ngambil hak orang lain, parkir misalnya mobilnya di tempat orang lain, sehingga dia orang lain susah keluar dari yang itu juga ditanya, itu juga kezoliman. Tinggal kita tanya aja, ini benar nggak ini ya, nah gitu ya. Nanti di akhirat ternyata dituntut sama tetangga, ya kan? Dituntut sama tetangga gara-gara ini, gara-gara itu, ya kan? Sembarangan jemur baju, kemudian di tempat tetangga gitu ya kan, tetangganya risih amat ini, kok kelambit nyambar di sini ya kan, apa ini risih, cuma mau ngomong kayak mana tetangga, marah emosi tapi nggak bisa ngomong apa-apa, di akhirat dituntut sama tetangganya. Itu kecil-kecil kayak gitu, kezaliman namanya. Nah akhirnya aduh berat ya, dihitung amal kita akhirnya, tapi dihitung amal kita tapi tetap berpindah kepada orang yang kita zalimi. Apalagi perkara-perkara yang besar, apalagi menggibah, memfitnah. Fitnah, gibah itu kalau 2 orang, dosanya 2 orang, 3 orang. Kalau kita semasjid ini, ya semasjid ini kita ngomongin orang. Tapi hari ini gibah itu luar biasa. Satu grup itu berapa? Satu grup itu biasa berapa orang? 60 ada, 300 orang baca gibah, komentar semua, 300 orang, lebih banyak dari jumlah. Kalau biasanya zaman dulu orang menggibah itu, memfitnah itu paling 2 orang, 3 orang. Hari ini gibah itu satu grup, ya kan? Kalau Facebook itu ribuan orang, ya kan, menggibah, ya kan? Ada yang menggibah pemerintah. Gak semua salah, tapi dia banyaklah Pak Jokowi itu dapat pahala, ya kan? Mungkin dia punya kesalahan, ada, tapi kebaikan dia akhirnya, kebaikan dia akan dia dapatkan dari orang-orang yang menggibah itu. Banyak rakyat dia ngomong beginilah tentang mencela fisiknya lah. Satu grup itu baru satu akun Facebook. Gimana kalau banyak akun Facebook yang menyebutkan begitu? Berat nanti di akhirat. Jangan anggap sederhana itu. Makanya sedikitin komentar. Kalau nggak memang itu ada ilmunya, tidak ada kaitan dengan kebaikan, nggak usah komentar. Nanti dituntut dengan orang yang kita gibahin itu, kita fitnah atau kita gibah. Kalau gibah itu sesuatu yang tidak sesuatu yang ada, tapi dia nggak suka itu didengar oleh dia, walaupun itu baik. Kalau fitnah itu sesuatu yang nggak ada, tapi kita buat ada. Yang terakhir ya adalah pelaku bid'ah. Amilatun nasibah. Hal ataka haditsun ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Ada wajah-wajah yang tertunduk ketakutan, kecapean, penuh dengan rasa takut dengan keadaan hari itu. Mereka itu amilatun nasibah. Mereka itu punya amal, tapi amalnya itu salah, ya, capek saja, tapi amalnya tidak dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bid'ah itu berkaitan dengan ibadah, bukan berkaitan dengan kehidupan hari-hari. Misalnya mik ini bid'ah, zaman Nabi nggak ada mik, bukan. Ini urusan muamalah, urusan kehidupan hari-hari, gitu ya kan? Itu nggak apa-apa, ya kan? Oh itu bikin pempek isi keju, bid'ah. Orang Palembang mana ada pempek isi keju, ya kan? Bid'ah. Enggak, boleh lah mau isi keju, mau isi apa, ya kan, silakan, ya kan? Enggak bid'ah, karena itu adalah perkara kehidupan kita. Nah jadi bid'ah itu Pak yang berkaitan dengan ritual ibadah. Kalau itu ibadah, ada enggak Nabi itu melakukan hal yang demikian? Misalnya ada orang yang bertakbir ke atas, ya Allah Akbar. Ya kan? Kenapa begitu? Dikeker dulu, ya kan? Biar khusyuk. Habis itu diputar dikit, ya kan? Biar mantap. Set. Nah,
Apakah Nabi begitu? Enggak, ya kan? Ternyata Nabi enggak begitu, itu bid'ah. Kalau yang kayak gini pernah saya lihat, Pak. Yang muter juga pernah, ya kan? Sholat di jadi sholat jenazah, saya pernah hadirin orang sholat jenazah, saya sholat jenazah, kemudian di samping saya orang sholat jenazah juga, takbir, takbir, Allahu Akbar. Kalau sekali takbir, saya masih nggak terganggu, ya kan? Tapi takbir kedua muter lagi dia. Nah, orang ini takbir ketiga muter lagi dia. 4 takbir muter semua. Ais, ya kan? Nah, kalau udah begitu namanya bid'ah. Dari mana dalilnya muterin tangan itu, ya kan? Jadi kaitannya dengan ibadah. Maka cek ibadah kita benar atau tidak. Ada tidak dalilnya? Ya kan? Ada tidak dalilnya? Kalau ada ikhtilaf, bisa saja benar dan bisa saja salah. Tapi ada diskusi para ulama. Enggak boleh juga sembarang bid'ah, dolalah, finnar. Enggak, bisa saja Anda baca kitab ini, orang baca kitab itu, ya kan? Enggak ketemu saja, belum sampai saja ilmu kita kepada tingkatan itu. Asal di atas dalil, oke, masih ada istilah para ulama dan itu sudah dibahas oleh para ulama-ulama terdahulu, ya kan? Kita ini ikut sajalah mubtadi, kita ini ikut-ikut saja apa yang sudah dilakukan. Tapi kalau tidak ada dalilnya, ya kan, tiba-tiba kita berkreasi sendiri, man 'amila 'amilan laisa lahu min amrina fa huwa raddun. Dan barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada dalilnya dari kami, perintah kami, maka amal itu akan tertolak. Jadi sedikit amal tapi benar itu lebih baik daripada banyak tapi ternyata amilatun nasibah, capek tapi tidak dapat pahala. Misalnya ada orang yang puasa dari maghrib sampai ke maghrib lagi, ya kan, sehari semalam. Ini biar pahalanya banyak, Pak, ya kan? Nah, itu bid'ah namanya. Dia puasa kemudian buka puasanya isya misalnya, itu bid'ah namanya, ya kan? Sebab nggak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, majelis Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa kita bagi pada kesempatan yang mulia ini. Kita sempurnakan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat ini, di bulan Sya'ban ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita untuk hidup dan beribadah dengan baik di bulan Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya ilahana ya hannan ya mannan ya rahman ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah ya Allah dosa ayah kami, ampunilah ya Allah dosa ibu kami. Warhamhuma, sayangi ayah kami ya Allah, sayangi ibu kami ya Allah, maafkan kesalahan-kesalahannya, muliakanlah ia ya Allah. Jika ayah dan ibu kami telah meninggal, jadikanlah kuburnya di antara taman-taman surga-Mu. Jika ayah dan ibu kami masih hidup ya Allah, mudahkanlah ia dalam taat, jauhkanlah ia dari maksiat, ringankanlah ia dalam beribadah sampai Engkau wafatkan mereka berdua ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah hidup kami, rezeki kami, keluarga kami ya Allah di bulan Sya'ban ini, dan muliakanlah kami untuk bisa beribadah dengan baik di bulan Ramadan. Allahumma tawaffana wa anta radin anna. Kemudian matikan kami ya Allah dalam keadaan Engkau ridha kepada amal ibadah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Adallahu wa iyyakum wa subhanahu wa bihamdihi nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.